Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Salam jumpa, salam kasih untuk kita semua. Saya Pendeta Merlisa dari GPIB Jemaat Hosiana Berau, Bajem Sion Tembudan. Pagi ini dalam program Morning Call, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Nehemia pasal 12 ayat 27 sampai ayat 30. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Meskipun kami berbeda tempat dan waktu, namun Engkau menyatukan kami dalam doa kepadamu. Tuhan, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersihkanlah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Nehemia pasal 12 ayat 27 sampai ayat 30. Beginilah firman Tuhan. Pada pentabisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pembangunan tembok Yerusalem pada masa Nehemia sesungguhnya adalah kesempatan kedua yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Kesempatan pertama adalah pada masa Ezra, tetapi mereka gagal melaksanakannya. Pada masa Nehemia, Allah kembali mempercayakan pekerjaan itu kepada mereka. Bukan hal yang mudah untuk mereka melakukannya. Sebuah tembok sepanjang 4.018 meter, dengan rata-rata tinggi 12 meter dan ketebalan 2,5 meter. Bahkan dalam pasal 6 ayat 15 diterangkan bahwa tembok ini mereka selesaikan dalam waktu 52 hari. Hanya tangan Tuhan yang memampukan mereka untuk dapat memenuhi segala material, dana, juga daya yang dibutuhkan bagi pembangunan ini. Sehingga pembangunan tembok dapat rampung dalam waktu yang cepat. Umat Israel merespon pertolongan dan penyertaan Tuhan dengan ibadah dan puji-pujian. Firman Tuhan yang kita baca pagi ini menunjukkan bagaimana umat Israel akan melakukan pentabisan tembok Yerusalem. Konsep ibadah pentabisannya yaitu ibadah yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Petugas-petugasnya adalah keturunan Imam Harun, yaitu para imam, dan kaum Lewi, khususnya para penyanyi. Mereka dibagi menjadi dua paduan suara besar. Ezra memimpin kelompok yang pertama, sedangkan Nehemia mengikuti kelompok yang kedua. Mereka berjalan berlawanan, mengelilingi tembok, mulai dari sudut barat daya, dan bertemu di bait suci, di mana ibadah syukur itu kemudian dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kisah ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, jika Tuhan sudah berkehendak untuk melakukan pekerjaannya, maka tidak ada satupun kegagalan yang mampu menahan Allah untuk menyelesaikannya. Ezra dan orang-orang Israel sebelumnya memang gagal, atau lebih tepatnya
Allah mengizinkan mereka untuk gagal. Tetapi bukan dengan maksud untuk mempermalukan mereka. Tetapi Allah sedang mempersiapkan mereka untuk tugas yang lain, yaitu pentabisan tembok Yerusalem. Yang kedua, kita belajar dari Nehemia, dia bukan seorang imam, tetapi seorang bupati. Dia adalah seorang politikus, tetapi dia takut akan Tuhan. Dia tidak mau korupsi, meskipun kesempatan itu ada. Dia tidak mau merayakan keberhasilan pembangunan tembok dengan pesta pora, tetapi dengan ibadah. Dia tidak mau mengambil alih tugas imam, seperti yang dilakukan oleh Raja Saul. Dia tahu porsinya bukan di situ. Meskipun dia seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi, tetapi dalam persekutuan umat Allah, Nehemia sangat rendah hati. Dia tidak gila hormat. Dia mau membaur dengan umat Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui musik, nyanyian, dan berjalan mengelilingi tembok. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita meneladani Nehemia yang tidak mencari pujian bagi dirinya, meskipun dia adalah sang pemimpin pekerjaan pembangunan. Dia juga adalah sang konseptor acara pentahbisan dan perayaan bagi pembangunan tembok Yerusalem. Jika kita membandingkan dengan zaman sekarang, di masa kini, di zaman ini, masih banyak anak-anak Tuhan yang cepat ngambek dalam tanda kutip karena merasa jasanya bagi pembangunan dan pelayanan di gereja tidak diakui, atau dirinya tidak dipuji, tidak disanjung. Yang terjadi kemudian adalah dia hidup dengan hati yang penuh dengan kepahitan, sehingga sulit untuk bersyukur, apalagi beribadah dan memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Janganlah kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan yang demikian. Ingatlah, segala pekerjaan yang kita lakukan sesungguhnya adalah milik Tuhan. Bukankah firman Tuhan juga mengingatkan kita? Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Jika pembangunan dan pelayanan yang kita lakukan dipandang berhasil oleh orang-orang sekitar, sesungguhnya itu bukan semata-mata karena hasil jerih lelah kita, melainkan karena anugerah Tuhan. Maka mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di Bajem Sion ini, kami juga sedang melakukan pembangunan siring dan pastori. Ada rasa khawatir jika apa yang kami perlukan tidak dapat terpenuhi. Tetapi kami bertekad, selagi Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada kami, maka kami berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Kami tidak ingin mengeluh, apalagi bersungut-sungut, sebab kami tahu itu hanya menyurutkan semangat kami. Sebaliknya, kami mau menaikkan puji-pujian, sebab Allah tidak pernah meninggalkan kami. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari memiliki pergumulan-pergumulan secara pribadi maupun keluarga. Pergumulan-pergumulan ini ibarat tembok yang harus diselesaikan. Jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita terlalu banyak mengeluh. Tetapi tetaplah beribadah, berdoa, dan menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena di dalam doa dan pujian ada kuasa yang menguatkan kita untuk menyelesaikan setiap pergumulan kita. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari melalui firman Tuhan di pagi hari ini adalah
Bapak, Ibu, dan Saudara, video yang tadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari lihat adalah sepenggal dari persiapan Muger di Bajem ini. Hal ketiga yang bisa kita pelajari saat ini adalah pentingnya persiapan dan pentahiran bagi para petugas ibadah dan umat yang akan beribadah. Dalam ayat 30 kita membaca bagaimana setelah persiapan-persiapan di ayat 27 hingga ayat 29, para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan diri mereka terlebih dahulu, kemudian mentahirkan umat, lalu pintu-pintu gerbang dan tembok. Karena ibadah adalah wujud bakti kita secara ritual kepada Allah, maka sudah seharusnya dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Pergumulan kami, Bapak, Ibu, dan Saudara, sejak menjadi Pospelkes hingga bulan Januari ini statusnya naik menjadi Bajem, adalah masih banyak orang yang berpandangan bahwa Pospelkes atau Bajem kok sok-sokan persiapan. Memang kami terpencil, memang kami juga kecil, tapi kami berusaha keluar dari zona nyaman kami. Ada yang memiliki keterbatasan dalam membaca notasi. Ada yang memiliki keterbatasan dalam mengikuti tempo ketika bernyanyi. Ada juga yang terbatas dalam harmonisasi dan kepercayaan diri. Tetapi itu semua kami sadari adalah proses yang Tuhan sediakan untuk kami lewati, dan ketika kami mampu untuk melewatinya, kami mampu mengikuti proses itu, maka kami dapat memberi yang terbaik bagi pelayanan yang kami berikan kepada umatnya. Musik gereja dan nyanyian jemaat menjadi salah satu sarana untuk kita menyadari tugas kita dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani. Nyanyian jemaat memiliki porsi 70% dalam tata ibadah ritual kita. Lalu bagaimana dalam ibadah aktual kita? Sudahkah syukur dan puji-pujian kepada Allah juga diberi porsi yang sama? Di samping itu, sudahkah kita mempersembahkan hidup kudus, hidup yang tahir kepada Allah sebagai bentuk syukur dan puji-pujian kepadanya? Selagi Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk kita melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus menaikkan pujian di dalam ibadah ritual, juga ibadah aktual kami. Bapa, mampukanlah kami agar kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa menyerahkan segala aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan penyertaan kepada kami. Inilah doa kami, ya Yesus Kristus. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin.